Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Ya, kali ini langsung ke poin utamanya aja. Di video kali ini gue bakal nge-breakdown 10 open face dengan skor tertinggi di harga under Rp500.000. Cuman kita sebelum masuk ke peringkat-peringkat tersebut, gue mau ngejelasin beberapa disclaimer dulu soal penilaian ini. Jadi, sampai dengan awal tahun 2022 ini gue di Acuan Hobi udah nge-review lebih dari 70 helm. Jadi banyak banget, dan itu kita bikin scoring mana yang punya skor tertinggi sampai yang terendah dari setiap kategori helmnya. Kategori helmnya terbagi jadi 4 untuk saat ini, terbagi jadi 4 kategori. Ada kategori open face under Rp500.000, ada juga open face dengan harga Rp500.000 sampai ke Rp1,5 juta, dan juga kategori ketiga ada full face helmet, dan yang terakhir ada yang top tier brand helmet, jadi brand helmet tertinggi lah atau yang premium. Itu kategori terakhir, karena itu masih dikit banget gue reviewnya untuk yang helm-helm kasta tertinggi gitu. Dan disclaimer yang pertama ini ngomongin soal kategorinya tadi udah kita bagi-bagi, dan disclaimer yang kedua itu tuh soal helm ini. Semua helm yang kita scoring di sini, yang gue scoring di Acuan Hobi, itu tuh semua helm yang udah pernah gue review atau yang pernah di-review di Acuan Hobi di YouTube-nya. Jadi kalau misalnya ada helm yang belum di-review, itu gue nggak bisa memberikan scoring, jadi lebih fair. Dan disclaimer selanjutnya, ini tuh soal penilaiannya murni pendapat gue pribadi atau secara subjektif. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat dan sangat memungkinkan untuk punya perbedaan pendapat antara gue dan juga teman-teman semua, itu masih sangat wajar karena kita punya perbedaan selera, perbedaan kebutuhan, fitment, dan lainnya. Itu pasti menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, kalau misalnya ada perbedaan pendapat, boleh langsung diskusi di kolom komentar. Itu soal penilaiannya. Dan untuk penilaiannya sendiri, itu tuh gue bagi jadi beberapa bagian. Jadi gue menilai itu pertama dari fitmentnya dulu, fitment crown pad, fitment cheek pad, lalu gue menilai dari soal bobotnya, soal sertifikasinya, EPS, lock system, apalagi ventilasi, langsung noise level, itu yang gue nilai. Dan juga ada lagi soal desain, soal finishing, lalu soal glasses fit, intercom ready, dan untuk padding material. Dan yang terakhir yang apalagi penting itu soal price to value-nya. Jadi maksudnya harga helmnya berapa dan value-nya berapa, itu menimbulkan skor tersendiri. Jadi contohnya kayak gini, kalau misalnya ada satu helm dengan harga murah, tapi value-nya tinggi, itu pasti dapat skor tinggi di kolom tersebut. Tapi kalau misalnya ada yang helm dengan harga mahal tapi value-nya itu rendah secara fitur dan lain-lain, itu pasti dapat skor yang rendah di kolom penilaian price to value. Jadi itu soal penilaiannya gue breakdown banget berdasarkan beberapa bagian dari sebuah helmnya. Dan sekarang kita bakal langsung mulai soal 10 peringkat dengan skor tertinggi di segmen open face under Rp500.000. Dan ini gue kerucutin lagi jadi 10 peringkat aja karena sebenarnya lebih dari 10 helmnya. Biar lebih lebih sedikit aja, nggak terlalu kebanyakan yang dapat skor tertingginya dari jajaran open face under Rp500.000. Sekarang kita bakal langsung mulai di peringkat ke-10. Siapa isinya? Di peringkat ke-10 ada KYT DJ Maxi. KYT DJ Maxi ini punya desain yang humble, yang rounded, yang minimalis, cuman sulit untuk bersaing di era tren saat ini yang banyaknya tuh helm tuh diminatinya kayak helm agresif ataupun helm sporty looks gitu, yang full sporty. Secara fitur helm ini sebenarnya sudah punya sun visor, ada juga stopper visor, cuman untuk sistem penguncian masih menggunakan yang micro lock buckle, dan juga untuk slot speaker intercomnya dia belum ada fitur tersebut gitu. Tapi dari segi harga, helm DJ Maxi ini ya lumayan bisa dipertimbangkan, soalnya harganya cuma Rp350.000 untuk kaitan DJ Maxi ini. Dan dengan sertifikasi yang sudah SNI dan juga DOT, helm DJ Maxi ini total skor akhirnya di 65,5. Di peringkat 9 ada GM Fury. Secara fitur helm ini udah cukup lengkap. Ada sun visor, dia punya penguncian micro merdic retention system, ada slot speaker untuk intercom juga. Jadi secara fitur dia cukup lengkap. Tapi secara desain ini tuh kayak dia mengarah ke sporty tapi masih kelihatan lebih rounded gitu. Jadi ini agak nanggung secara desain menurut gue untuk si helm GM Fury ini. Cuman kelebihan lainnya, helm ini bobotnya hanya 1350 gram aja, cukup ringan untuk sebuah helm yang punya fitur sun visor. Dan juga ketika dipakai fitmentnya itu, ruang telinga kita tuh luas banget untuk di helm GM Fury ini. Dengan skor akhirnya tuh helm ini di 66, memberikan dia atau menempatkan dia di peringkat ke-9. Sekarang kita masuk ke peringkat 8 di open face under Rp500.000. Di peringkat 8 ini diisi oleh 2 helm. Kenapa bisa?
karena emang dia skornya sama dan juga helmnya sama tapi beda merek. Jadi di peringkat 8 ada GM G1 dan juga NHK N1 Elite. Untuk skor akhirnya kedua helm ini punya skor 67. Key value-nya atau value utamanya dari kedua helm itu dia punya ventilasi top air ventilation yang optimal banget. Ini kerasa banget sirkulasi udara di helm ini. Tapi harus dibayar dengan adanya kebisingan di area tersebut. Di area top air-nya dia agak bising, tapi ventilasinya dia optimal untuk sirkulasinya di sini. Desainnya itu sporty, elegan, simple, menggunakan spoiler cuman minimalis banget, masih bisa diterima nih spoilernya kayak apa ya? Kayak dia pas banget untuk dimensi spoilernya dan juga dengan si bodinya. Jadi ini minimalis banget untuk GM-G1 juga NHK N1 Elite. Dan untuk harganya ini berbeda tipis. Untuk N1 Elite itu di harga 340 ribuan. Sementara untuk yang GM-G1 lebih murah di 325. Jadi lebih mahal NHK dengan branding positionnya yang lebih tinggi gitu. Dan juga NHK N1 Elite punya beberapa varian warna-warna lucu. Kayak warna-warna pastel dia punya juga untuk NHK N1 Elite. Dan kekurangannya hanya di bagian interiornya aja. Karena belum ada IPS di bagian pipinya untuk helm GM-G1 dan juga NHK N1 Elite. Dan juga teman satu lagi, helm ini belum dilengkapi slot untuk speaker intercom. Masuk ke peringkat ke-7 ada KYT. Ini ada KYT Galaxy Flat R. Galaxy Flat R ini secara fitur dia sudah sun visor dan juga menggunakan visor yang semi flat mirip dengan yang Venom Open atau sama dengan Venom Open. Untuk Galaxy Flat R ini dia mengubah looks-nya dengan mengganti si visornya aja dari generasi yang sebelumnya, jadi namanya Flat R gitu. Karena emang dia terlihat lebih flat untuk si visornya untuk Galaxy ini. Dan juga di helm ini sudah ada fitur wearable glasses untuk teman-teman yang menggunakan kacamata pada saat riding. Dan untuk ngomongin soal fitmentnya, KYT Galaxy Flat R ini masih terbilang kayak biasa aja karena emang dia menggunakan 3 pieces padding seperti kayak DJ Maxi. Dan emang ada sedikit noise di speed tertentu untuk si helm ini. Dan juga belum ada slot untuk speaker intercom untuk di helm KYT DJ Max ini. Tapi di helm ini ada sebuah fitur yang mungkin nggak semua orang butuh, cuman segelintir orang butuh fitur ini. Fitur ini dia punya anti-theft system di bagian shell-nya. Jadi beberapa orang mungkin masih butuh soal fitur anti-theft system ini. Tapi buat gue pribadi, gue lebih memilih shell yang utuh sepenuhnya tanpa ada lubang besar di bagian si shell-nya. Itu buat gue pribadi. Dan skor akhir di helm ini tuh dia punya skor akhir tuh 67,5. Lanjut ke peringkat 6. Di sini ada GM lagi, tapi GM King Fighter yang basic version. Key value-nya helm ini murah, cuman Rp340.000, tapi dengan fitur top air ventilation yang emang kerasa banget sampai ke kulit kepala kita. Dan ngomongin soal desainnya tuh dia lebih berbeda dengan yang lainnya karena dia tidak menggunakan spoiler tapi tetap kelihatan sporty dan juga simple, elegan, minimalis, sporty tanpa spoiler. Dan untuk bagian fitmentnya, helm ini sayangnya belum menggunakan IPS di bagian pipi dan juga menggunakan 3 pieces padding bentukannya. Dan untuk fitmentnya sendiri, helm ini kadang kerasa kosong di bagian atas, tapi untungnya di setiap pembelian itu suka dapat ganjelan padding lagi di bagian atasnya karena emang itu area yang kosong untuk di fitment GM King Fighter versi basic ini. Dan skor akhirnya dengan desainnya, dengan kualitasnya, finishingnya, helm ini di peringkat ke-6 dapat skor 68, masih beda tipis dengan yang sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke peringkat 5 besar di open face under Rp500.000. Di urutan kelima ini ada INK Dynamic yang menurut gue fitmentnya tuh superior banget untuk helm INK Dynamic ini. Dan perlu di highlight, helm ini satu-satunya helm di jajaran 10 besar ini yang punya 2 cell size. Itu gila sih, punya 2 cell size dengan harga yang cukup terjangkau di 400 ribuan aja. Untuk saat ini pasarannya itu di marketplace dia tuh di harga Rp450.000 untuk helm Ink Dynamic ini. Untuk kekedapan suaranya ini adem banget, enak banget, sunyi, cukup sunyi untuk helm Ink Dynamic ini karena emang dia punya IPS di bagian pipi, dia punya 2 cell size yang fitment lebih ngepas gitu ya. Dan ditambah lagi untuk bagian visornya dia itu punya fitur visor lock. Jadi ini oke banget. Cuman sayangnya untuk teman-teman berkacamata mungkin sedikit mengganjal di helm Ink Dynamic ini. Walaupun fitmentnya enak dan juga dia masih belum menggunakan sun visor, belum ada slot untuk speaker intercom juga. Itu beberapa kekurangan di helm Ink Dynamic ini. Dan untuk skor akhirnya Ink Dynamic ini di skor 68,5. Masuk ke peringkat keempat. Di peringkat keempat ini ada
JPX Nova X yang awal rilisnya tuh harganya 600 ribuan lebih, tapi sekarang harganya udah ke 485 ribu rupiah. Harga tersebut yang menjadikan helm ini punya value yang tinggi sih di jajaran 10 besar ini. Karena emang terjangkau dan fiturnya tuh lengkap banget dari bagian visor sampai ke bagian si interiornya. Si helm ini raketnya juga cukup oke, walaupun mirip dengan brand yang lain, cuma masih terbilang oke. Jadi nggak ada masalah. Dia juga punya sun visor. Jadi untuk interior dia sudah punya fitur wearable glasses juga atau glasses fit, dan juga sudah punya slot untuk speaker intercom untuk JPX Nova X ini. Dan untuk ventilasinya ini masih biasa aja, dan kadang atau seringnya itu muncul bising di area top air ventilationnya walaupun tidak dibuka. Kalau dibuka juga bising, cuman nggak terlalu kerasa si ventilasinya untuk JPX Nova X ini. Dan di peringkat keempat, helm ini punya skor akhir tuh di 72,5. Nah, sekarang kita masuk ke 3 besar. Gue kasih clue dulu deh di awal. Di 3 besar ini semua helmnya satu keluarga tapi beda merek. Dan di urutan ketiga ini ada NHK N1 Max. Ini helm yang paling gampang atau paling sering gue rekomendasiin buat teman-teman yang nyari helm yang ringan, simple buat harian, buat commuting, tapi nggak butuh fitur yang berlebihan dengan harga di bawah 500 ribu rupiah. Gue seringnya ngerekomendasiin si helm ini, helm NHK N1 Max. Karena desainnya tuh oke, minimalis, simple juga, dan untuk head shape-nya tuh kayak dia bisa adaptif atau bisa menyesuaikan dengan segala macam head shape di Indonesia, tinggal naikin size naik turunnya aja sih. Karena emang itu sesimpel itu, dan juga helmnya ringan, jadi gampang banget buat diterima oleh konsumen sebenarnya untuk si helm NHK N1 Max ini. Dan untuk kelebihan lainnya, dia sudah menggunakan visornya menggunakan RSD lens yang dikembangkan oleh NHK, itu kelebihannya. Dan emang itu visornya cukup oke buat gue dipakai di siang ataupun malam hari. Visor RSD lens tersebut, RHD lens. Dan selain ringan, dan helmnya juga udah punya slot untuk speaker intercom, dia juga fleksibel untuk nyimpan intercomnya baik dijepit ataupun ditempel. Dengan segala kelebihannya juga ditambah helm ini ringan. Helm ini punya skor akhir di 74, bener nggak sih 74? Yes, 74,5 untuk skor akhir NHK N1 Max ini. Sekarang masuk ke peringkat kedua berdasarkan scoring yang gue buat. Kalau misalnya lihat di sini, ini ada scoringnya, ada tabelingnya, mungkin nggak kelihatan sama teman-teman semua karena ngeblur pasti. Jadi ada scoringnya di sini, gue udah buat. Tapi lagi-lagi gue ingetin juga di akhir video ini, yang udah ke ujung-ujung karena udah peringkat kedua, ini tuh penilaiannya secara subjektif, jadi murni pendapat dari gue pribadi di Acuan Hobi. Lanjut lagi ke peringkat kedua, ini ada GM King Fighter yang Ultra version, bukan yang basic, tapi harus yang Ultra. Helm ini harganya cuman 400 ribu aja, pas, dan sudah menggunakan fitur visornya yang C1 Optic. Dan lagi-lagi GM ini punya kelebihan di top air ventilation yang kerasa banget. Untuk helm ini optimal untuk top air ventilationnya, dan juga tambahannya di bagian padding untuk helm GM King Fighter yang Ultra ini, dia sudah punya EPS di bagian pipinya. Jadi helm ini lebih kedap dibandingkan dengan helm yang tanpa menggunakan EPS. Dia lebih kedap, bagian pipinya juga lebih oke, fitmentnya oke untuk bagian lingkar kepala, bagian pipi ini oke untuk helmnya. Tapi sama dengan yang versi basic, dia agak kosong bagian atas dan perlu diganjel lagi. Ini keluarga GM dan NHK yang versi N1 dan juga GM tuh dia pasti kosong bagian atasnya, dia perlu diganjel lagi. Itu aja kekurangan di bagian fitment, cuman overall selebihnya nggak ada keluhan, helmnya juga ringan. Dan juga tambahannya dia punya slot untuk speaker intercom dengan penempatan intercom yang fleksibel juga. Dan fitur lainnya, helm ini juga sudah punya fitur wearable glasses atau glasses fit untuk teman-teman yang berkacamata pada saat riding. Itu segala kelebihannya, menggunakan Micromatic retention system juga untuk pengunciannya, detailnya cukup oke, padding materialnya juga oke. Ada ya fair untuk padding materialnya, nggak yang top banget, berbeda dengan kelas yang 500 ribu ke atas, cuman di harga 400 ribu rupiah ini masih wajar untuk paddingnya, karena hampir semuanya paddingnya mirip materialnya, maksudnya nggak terlalu top banget di S10 besar ini. Dan nilai akhirnya skor di peringkat kedua ini di 75,5 untuk GM King Fighter Ultra version. Dan sekarang kita masuk ke peringkat pertamanya. Di edisi Januari 2025 ini,
awal tahun ini untuk open face under 500 ribu rupiah dengan scoring tertinggi. Jadi mungkin nanti ke depannya di bulan kapan ini bisa bergeser lagi scoringnya karena masuk lagi helm baru yang bisa merubah susunan scoring pada saat ini di Januari 2025. Ya doain aja gue tetap sehat dan lain-lainnya untuk tetap bisa buat video seperti ini lagi di edisi yang keduanya nanti untuk open face 500 ribu ke bawah. Dan peringkat pertamanya ini ada NHK R1 Elite. NHK R1 Elite ini dia punya turunan teknologi dari yang S1 GP Pro. Ini punya keuntungan atau kelebihan di jajaran helm di bawah 500 ribu rupiah karena emang fitmentnya dia cukup superior juga untuk R1 Elite ini. Ngomongin soal desainnya mungkin sedikit kontroversi karena emang dia punya desain yang sport di bagian depan, cuman ke belakang jadi agresif dengan spoiler yang cukup panjang untuk sebuah open face. Cuman ya makin kesini kita udah lebih adaptasi lagi dengan melihat setiap hari helm R1 Elite. Jadi kayak oke, nggak masalah. Dengan desain seperti itu masih bisa diterima gitu ya, dengan desain yang agresif. Cuman secara fitment ini oke banget. Dia punya slot untuk speaker intercom juga, fitment front padnya, fitment untuk si cheek padnya dia nyaman, jadi masih oke. Dan untuk padding materialnya juga dia masih so-so aja sih. Untuk si helm ini sama dengan jajaran yang peringkat sebelum-sebelumnya juga untuk padding materialnya. Cuman untuk kualitasnya, kualitas shellnya, kualitas detail finishingnya ini cukup baik untuk NHK R1 Elite ini. Selain itu helm ini juga punya fitur wearable glasses dan juga punya kekedapan yang terbilang baik untuk helm di bawah 500 ribu rupiah untuk NHK R1 Elite ini. Ya jadi dengan segala kelebihannya, dengan detail IPS-nya, detail shell-nya, finishing-nya, dan juga untuk soal fitment-nya, helm ini ada di peringkat pertama dengan skor akhir tuh di 76 dengan harga helm 450.000 aja untuk NHK R1 Elite ini. Jadi itu peringkat 10 besar helm dengan scoring di Acuan Hobi pada edisi Januari 2025 ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menghibur juga. Yang seru itu video setelah ini soal helm di harga 500.000 sampai ke 1,5 juta rupiah. Itu lebih apa ya, buat gue pribadi ngasih pendapatnya, ngasih penilaiannya itu lebih susah lagi karena tipis-tipis banget bedanya. Walaupun harganya beda jauh, cuman scoringnya bisa tipis banget antara kedua helm. Jadi itu yang seru di line up open face di 500.000 rupiah sampai ke 1,5 juta rupiah. Jadi tunggu video tersebut di edisi Januari 2025 ini. Dan ya, kita sampai di akhir video. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih juga untuk supportnya, untuk like, share, subscribe, dan lain-lainnya. Gue selalu berterima kasih buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.